Banyak orang mengira malam pertama menjadi satpam hanyalah soal berkeliling dan berjaga. Sampai akhirnya ada seseorang yang datang memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Obor, balik lagi di sini bareng Fade Obor 13. Terima kasih kepada Sobat Obor yang sampai saat ini masih menemani perjalanan podcast Obor 13 hingga saat ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu, baik-baik saja, dimudahkan urusannya dan dilancarkan rezekinya, amin. Oke, untuk cerita kali ini saya akan membawakan kisah yang saya dapat dari salah seorang satpam dulu ketika tahun 2014 saya bekerja di sebuah perusahaan retail. Oke, tak perlu lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Tahun 2014, saat itu saya baru saja berpindah kantor, berpindah pekerjaan yang sebelumnya dari industri farmasi menuju ke retail, dan kebetulan alhamdulillahnya saat itu saya promosi naik jabatan dari staff menjadi senior supervisor. Nah, di situ saya menghandle bagian promosi. Jadi untuk semua kebutuhan desain grafis, untuk cetak flyer, media cetak itu saya menghandle. Nah, singkat cerita, ini kejadian sekitar saya baru menginjak ada mungkin 3 hari saya bekerja. Jadi kalau dari timeline pekerjaan, Kamis itu biasanya di kantor saya ini promosi besar-besaran di sebuah media cetak. Jadi selain bagi-bagi flyer di mall-mall dan sebagainya, kita mengadakan promosi dan dipasang di salah satu surat kabar tuh 1 halaman full. Nah, biasanya saya mengerjakan draft tuh mulai dari hari Senin hingga approval di Rabu malam, dan Rabu malam selesai dikirim ke agensi buat dimuat di salah satu media cetak yang cukup besar lah gitu. Nah, singkat cerita, saya masih mencoba untuk menemukan ritme pekerjaan gitu, masih beradaptasi. Baru juga masuk, udah dihadapkan dengan deadline yang banyak. Jadi selain membuat template untuk promo minggu ini, dan saya juga harus membuat template untuk turunan desain promo yang untuk disebar di store-store yang ada di seluruh Indonesia. Nah, saya ke bagian main desainnya tuh yang gede-gede. Belum lagi kan saya harus ngecekin juga nih barang yang mau dimuat di koran dan di flyer itu, dan harus dipastikan serinya, harganya semua tidak ada yang salah. Nah, berhubung saya masih meraba-raba masalah pekerjaan, hari Rabu malam itu saya sedang finishing ngecek item-item barang yang akan dimuat di surat kabar tersebut sebelum akhirnya mau dikirim ke agensi. Nah, udah gitu saya juga mengecek pekerjaan-pekerjaan dari tim saya. Tim saya ada 8 orang, jadi ada yang kebagian Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Nah, cabang-cabangnya itu saya ngecekin juga itu jenis-jenis itemnya, karena stok di suatu daerah itu ketersediaan barangnya beda-beda gitu. Nah, singkat cerita, jam 7 saya masih ngecek, gak kerasa karena saking fokusnya tuh, mana masih pertama, terus saya juga malu ya, udah dituntut di posisi baru, terus kalau saya tidak mampu tuh kan jadi harga diri gitu yang dipertaruhkannya gitu. Nah, singkat cerita, gak kerasa tuh udah jam 9, saya masih banyak ngecekin item. Di ruangan itu tinggal saya sendiri, tim saya udah pada pulang karena untuk luar daerah biasanya baru di set desainnya tuh di pagi hari sebelum dikirim ke percetakan di masing-masing daerah gitu. Nah, saya sepi, jam 9 di ruangan senyap sekali. Saya iseng untuk memecah keheningan,
muter-muter lagu tuh dari playlist di PC. Tiba-tiba di situ ada satpam tuh jalan, sebut saja namanya Henry lah. Dia tuh orang Batak dan biasa dipanggil Batak juga oleh salah seorang bos MD dulu yang kebetulan dia juga orang Batak. Jadi kalau manggil tuh tak gitu. Saya juga jadi kebiasaan manggil gitu kan. Tapi berhubung ini baru kenal, belum seakrab itu, saya masih manggil beliau itu Pak Henry. Nah, jam 9 ketika saya sedang asik, tiba-tiba Pak Henry nongol dari jendela. "Pak, lembur nih," katanya. "Iya nih, Pak." "Kapan pulang?" "Nggak tahu, belum selesai." "Ya udah, jalan dulu ya, Pak." Nah, Henry biasa keliling tuh tiap lantai. Nah, nggak kerasa makin malam, sekitar pukul setengah 10 deh kalau saya seingat saya gitu kan. Tiba-tiba di keheningan ketika lagu berganti dari lagu satu mau masuk fade out gitu kan, fade out mau fade in ke lagu baru, dari belakang saya tuh seperti suara keyboard yang diketik ketak. Nah, di situ saya suka udah ada mulai ini nggak bener nih gitu. Tapi kan di sisi lain pekerjaan juga harus selesai, terus ya jangan dipenuhi oleh hal-hal yang negatif lah gitu. Takutnya malah pekerjaan gak selesai, saya ketakutan, ya jadi masalah baru gitu, belum lagi di kantor baru gitu. Nah, semakin musik masuk, saya coba gedein dikit, tapi fokus saya juga tetap terpecah karena di samping komputer yang di belakang saya di sebelah bunyi lagi si keyboardnya, ketak. Tapi di suara bunyinya tuh kayak orang ngasal ngetik gitu. Nah, singkat cerita, saya coba fokus lagi, coba mengacuhkan, tapi semakin saya fokus justru semakin gak bisa fokus gitu, karena konsentrasi saya terpecah oleh suara keyboard yang di belakang itu. Nah, puncaknya ketika saya udah perasaan gak enak, udah mulai gak bener, tahu gak, itu semua suara keyboard berurutan ketak, terus ke sebelah kiri, ke sebelah kanan, hampir terus suaranya tuh nyamperin ke arah PC di tempat saya. Nah, dari situ saya nggak berpikir panjang, saya cabut ke bawah ke pos satpam tuh sambil lari. Dari situ saya duduk aja sambil nafas yang terengah-engah gitu. Nah, si Batak ini kayak yang udah tahu nih, si pas satpam Batak ini. "Kenapa, Pak?" katanya. "Baru ya?" "Aduh, Pak," katanya, "ini kayaknya nggak bener deh," katanya. "Ya pastilah, Bapak kan baru di sini gitu." "Ya kali aja ada yang mau kenalan, Pak," katanya. Dia ngomongnya gitu. Terus saya bilang, "Atuh, Pak, kenapa sih kayak seperti keharusan gitu setiap orang baru masuk di kantor ada hal-hal yang kayak gini, seolah-olah pengen kenalan gitu. Kayak nggak ada hal lain gitu yang bisa ditemukan di kantor gitu selain hal-hal yang seperti ini gitu. Saya aja udah capek kerjaan, terus harus ngurusin hal-hal seperti ini," kata saya tuh. Makin capek deh gitu, tingkat stressingnya gitu. "Ya udah deh, Pak," katanya, "istirahat dulu dari sini, ini minum dulu," kata si Batak itu. Nah, singkat cerita, Danrunya datang tuh, Pak Sutrisno ke situ ngobrol. "Ada apa, Tak?" katanya. "Ini nih, Pak, orang baru biasa di lantai 3," katanya. Dia bilangnya gitu. "Oh," katanya, "udah tenang dulu dari sini, Pak, kita sebat dulu," katanya. Udah, saya nenangin dulu, sebat dulu. "Gimana, Pak, kerjaannya udah beres belum?" katanya, kata si Danrunya tuh. "Belum, Pak, ada dikit lagi nih, paling tinggal ngeprint, saya ngirim ke vendor, terus template-nya saya kasih ke tim saya buat di resize besok," kata saya. "Ya udah deh, Tak, temenin," katanya. Ya udah, akhirnya ya saya senang juga di sisi lain ada yang nemenin nih saya kerja nih. Si Batak naik dengan saya, dan bangkainya si Batak itu malah cerita-cerita horor juga gitu selama perjalanan menuju ke ruangan. Saya tuh malas, di sisi lain saya pengen mengacuhkan gitu, tapi kalau saya dengan gestur yang gak enak, takutnya dia malah gak mau nemenin saya lagi gitu kan. Nah, singkat cerita, masuk ke ruangan, saya mulai ngeberesin pekerjaan saya. Nah, si Batak duduk tuh di samping saya. "Ah, Pak, Bapak mah cuman diganggu masalah suara-suara," katanya. Terus saya sambil mencoba mengacuhkan, tapi saya juga penasaran gitu. "Emang kenapa, Pak?" "Nih, saya," katanya, "waktu pertama kerja di sini. Jadi pas jam di sini tuh kan setiap jam 11 kalau nggak salah tuh keliling. Kan di tiap lantai itu ada amano tuh, Pak. Jadi kita keliling, ngecek di situ, timernya di situ," katanya. Nah, saya pas masuk ngelihat ada satu orang
sebut aja tuh di bagian MD itu si Jimmy lah gitu namanya tuh. Udah tahu motornya Jimmy itu parkir di depan di depan kantor. By the way, sorry saya tadi lupa ceritain. Jadi kantor saya itu berada di Jakarta Pusat. Posisi kantornya itu ruko 5 lantai. Jadi untuk akses parkir bisa di depan gedung tuh ya. Nah, balik lagi ke Jimmy tadi. Si Batak udah ngelihat motornya Jimmy itu udah ada di depan kantor. Ini masa sih dia kayaknya lembur nih, mau ada event atau apa gitu kan. Nah, jam 10 si Batak masuk ke situ, ngelihat si Jimmy baru turun dari tangga lagi absen. Jadi posisi finger absen itu di samping resepsionis. Nah, dari situ si Jimmy pamit, "Pak, pulang dulu." "Oke, siap," kata si Batak. Nah, si Batak naik tuh ke lantai 2 mau keliling. Jimmy balik aja dari situ. Nah, si Batak keliling tuh tiap lantai ngecek-ngecekin, takut ada PC yang belum nyala atau AC yang belum dimatiin. Nah, pas dia mau naik ke lantai 3, tiba-tiba ada suara jalan dari atas. Jalan, turun kan tangganya tuh ada bentuknya letter L gitu kan. Tiba-tiba papasan. Ini Jimmy lagi yang ketemu. "Pak, balik duluan." "Iya," gitu. Nah, si Henry belum ngeh tuh tentang Jimmy yang kedua datang. Dia naik lagi ke lantai 3, keliling. Pas dia agak sedikitnya, kok kayaknya tadi gue ketemu si Jimmy deh. Bukan deh, kayaknya dia si Batak ini mencoba mengacukan tuh. Lalu dia keliling lagi. Ketika mau naik ke lantai 4, tiba-tiba dari lantai 5 ada yang jalan turun juga. Ini kayaknya, nah dia udah mulai ada perasaan gak enak. Akhirnya si Batak mencoba tidak mengacukan tuh. Ketika dia turun, kelihatan kakinya turun. Dan bener, itu sepatu si Jimmy lagi katanya. Cuman pas dia papasan, si Batak ini cuma nunduk aja. Dan yang bangkainya katanya, si Jimmy-nya negur, "Pak, balik ya," katanya. Dengan suara yang sama, intonasi yang sama, gestur yang sama, dan pakaiannya pun sama. Dari situ Batak mencoba mengacukan, soalnya ada 2 lantai lagi nih yang dia harus patroli. Dia naik lagi, keliling. Kalau sampai di lantai 5 ada Jimmy, kayaknya ini gak bener deh katanya gitu. Nah, tapi alhamdulillahnya dari lantai 5 gak ada yang turun ke lantai 4 katanya. Cuman ya pas di lantai 5 dia buru-buru aja, soalnya di lantai 5 itu cuman ada aula sama musola. Jadi untuk bagian pengecekannya tidak terlalu banyak seperti di lantai-lantai yang lain. Nah, itu katanya kalau itu pengalaman si Henry pas pertama kerja di situ. Nah, kalau si Pak Sutrisno katanya cerita, yang bangke Pak Sutrisno. Jadi di lantai 3 itu kan open space gitu kerjaannya. Cuman disekat sama kubikel-kubikel gitu. Nah, dari CCTV, ujungnya CCTV dari ruangan saya itu ke departemen MD. Dan kebetulan departemen MD itu salah seorang karyawannya tuh PC-nya tuh menghadap ke CCTV. Nah, sebut aja dia tuh namanya Yunita. Nah, si Pak Sutrisno katanya kalau pas pertama kerja di sini, dia tuh selalu sering mantengin CCTV karena takut ya ada maling lah, atau namanya security juga tanggung jawabnya kan tentang aset-aset yang ada di situ gitu kan. Jadi sekitar jam 10 jam 11 juga sama kejadian, sekitar jam segitu Pak Sutrisno mantau CCTV. Tiba-tiba di situ dia ngelihat ada wanita berambut panjang yang masih duduk di depan komputernya, dan bisa dipastikan itu adalah Yunita karena Yunita tuh fisiknya seperti itu gitu. Dia tinggi, berambut panjang, ya pokoknya bagus lah gitu, badannya proporsional dan tampilannya pun enak, good looking lah gitu. Tiba-tiba di pikirannya si Pak Sutrisno, dia lembur nih, biasanya seperti itu kalau masih ada karyawan. Terus dia perhatikan CCTV, si Yunita itu berdiri beres-beres tas, dia pergi, tapi dia perginya tuh enggak lewat tangga depan. Yunita tuh jalan lewat tangga darurat. Nah, ketika turun lewat tangga darurat, yang anehnya si Yunita malah menuju ke belakang gedung kantor. Sedangkan kan kalau malam akses belakang gedung kantor tuh udah ditutup total karena berhubungan langsung dengan komplek warga gitu. Jadi apalagi komplek warga di situ portalnya tuh ada berlapis-lapis gitu keamanannya. Jadi nggak mungkin kalau di situ ada akses keluar. Dan ternyata yang paling membingungkannya adalah ketika si Yunita jalan ke bawah keluar dan dia nebus pintu belakang dong. Nah, dari situ Sutrisno mulai nggak enak tuh. Wah, ini kayak dapat feeling ini pengalaman pertama saya diganggu di kantor ini katanya. Nah, lalu Pak Sutrisno karena udah jamnya ngecek, dia naik ke lantai 3 dan ketika dicek komputer Yunita mati dong katanya.
Nah dari situ ya namanya mungkin pasti Trisno udah senior juga, dia doa-doa lah biar menenangkan dirinya, yang penting nggak saling ganggu lah. Siapa tahu entitas makhluk di situ cuman hanya memperkenalkan diri saja. Dan rata-rata security di situ bilangnya sama, kita kerja, kita jangan saling ganggu. Kalau kamu ada ya silahkan masing-masing aja gitu. Si Batak bilang gitu. Nah itu pengalaman dari Trisno katanya Pak gitu. Terus saya ngobrolin lagi, Pak kalau di sini Bapak malam-malam jalan-jalan gitu setelah mengalami kejadian-kejadian gitu, apa nggak takut Pak? Ya saya emang ngakalin katanya, Pak biasanya saya di handphone saya tuh pakai headset sampai keliling, yang penting nggak kedengar suara aneh-aneh. Terus saya mencoba tenang aja, yang penting saya kelihatan di CCTV buat keliling lah gitu. Soalnya ya yang namanya kerja ya gitu, di sisi lain kita dituntut tanggung jawab, tapi takut ada masalah yang di luar kuasa kita gitu. Yang penting mah kita bekerja aja sesuai dengan tanggung jawab kita kan. Oh gitu katanya. Udah singkat cerita saya selesai tuh pekerjaan. Nah menjelang pulang saya nongkrong dulu tuh di bawah di pos satpam sama si Henry sambil ngobrol-ngobrol. Nah di sela-sela jam istirahat saya menjelang pulang tuh sambil sebat di situ, Henry cerita, mending Pak, Bapak mah cuman gitu katanya. Saya pengalaman pertama ditampakin makhluk halus justru saya dapat ketika saya kerja di pabrik Pak. Emang gimana Pak? Nah disitulah saya mulai menggali pengalamannya dia gitu kan. Jadi saat itu dia tuh kerja di salah sebuah pabrik otomotif lah gitu kan, di daerah Cikarang apa Bekasi gitu saya lupa. Nah udah gitu di situ tuh ada mesin press katanya Pak. Nah si mesin pressnya itu yang saya aneh, kenapa selalu ada kopi hitam di bawahnya. Terus emang itu ada apa sih Pak? Nah jadi ternyata ada sejarahnya katanya Pak. Jadi kalau si mesin itu tidak disimpenin kopi hitam di bawahnya, si mesin itu tuh gak pernah mau beroperasi, pasti mati katanya. Oh gitu? Iya pernah katanya. Dulu saya pas lagi patroli, si kopinya pernah saya ketendang loh Pak sama saya. Terus gimana? Nah dari situ mesin mati dan saya ditampakin di situ. Penampakannya apa Pak? Kalau saya omongin Bapak nggak akan percaya katanya. Ya pasti percaya lah Pak, saya aja di sini aja mengalami hal-hal kayak gini. Jadi waktu itu saya keliling katanya biasa ke area-area tertentu pas malam-malam itu tuh. Karena saya masih baru, nggak tahu tuh si kopi hitam itu ditaruh di pojokan yang deket mesin press itu. Pas saya jalan ketendang sama saya. Nah dari situ pas saya mau balik arah, di situ masih ada karyawan yang lagi seolah-olah lagi mengoperasikan mesin. Nah saya di situ basa-basi dong. Di sisi lain saya ngerasa gugup karena ngerasa bersalah karena kopinya ketendang. Takutnya itu kopinya punya si karyawan itu katanya. Oh gitu Pak? Iya. Nah pas saya coba tegur dia, Mas belum pulang? Belum Pak katanya. Dengan nada berat katanya. Pulang jam berapa? Nah pas dia disenterin ke ke arah mesin, terus menengok ke arah karyawan tersebut, itu sebelah mukanya tidak ada dan ke sebelah tangannya tuh kayak remuk abis ke press mesin lah gimana gitu, kayak remuk gitu katanya. Di situ katanya itu pengalaman pertama saya ketika bertemu makhluk halus katanya di pabrik. Dari situ saya shock, gak bisa ngomong, nge-freeze, gak bisa berdoa, napas juga berat katanya. Ngelihat pemandangan itu bisa jadi saya nge-freeze sekitar 2 detik lah, 3 detik. Tapi itu buat saya kayak lama banget. Nah ketika saya sadar saya langsung balik ke pos. Saya laporan sama Danru, di situ ada itu, dan si Danru pun coba menenangkan dia coba kasih minum, dan si Danru nemenin dia lagi tuh, bikinin lagi kopi hitam, ditaruh di mesin. Di samping mesin katanya justru harus hati-hati. Jadi ya semenjak ada karyawan yang kecelakaan kerja karena kepres mesin itu jadi banyak masalah katanya. Nah, jadi si kopi hitam itu bisa dikatakan satu sebagai bisa dikatakan penangkalnya gitu, biar dia tidak muncul. Yang kedua biar mesin mau beroperasi lagi gitu. Nah si kopi hitam itu dulu di kesepakatan antara orang yang ngerti hal-hal ini, akamsinya di situ dengan makhluk itu katanya yang ada di mesin itu katanya gitu.
Lalu selanjutnya si Batak setiap mau keliling-keliling di pabrik itu ya gitu, dia pasti nyalain musik sambil keliling-keliling, takutnya nemuin hal itu. Tapi bersyukurnya si Batak katanya semenjak kejadian itu, karena tahu di situ ada itu, dia jadi lebih hati-hati dan nggak pernah menemukan lagi hal-hal yang seperti itu katanya di pabrik, sampai dia dipindahkan dimutasi tugasnya di kantor saya yang baru ini. Nah gitu teman-teman, cerita tentang security penjaga malam yang saya dapatkan di kantor saya yang lama. Tapi ya setiap profesi itu ada resikonya ya, apalagi ya yang berhubungan dengan jam malam itu nggak pernah beberapa orang pasti pernah bersinggungan lah dengan dunia-dunia yang mistis gitu kan. Apalagi security ya, saya juga dengar dan nonton dari beberapa podcast, ceritanya emang banyak. Terus belum lagi perawat-perawat yang sering jaga malam, dokter jaga malam. Nah mungkin barangkali sobat obor di sini ada yang berprofesi sebagai security, perawat atau dokter atau profesi lain yang berhubungan dengan jam malam. Barangkali ada kisah-kisah yang seru, boleh dikirimkan ke obor13.official@gmail.com biar bisa berbagi asupan horor dengan teman-teman sobat obor di sini. Nah, cuman saya mendapatkan pelajaran nih dari si Pak Henry ini. Pak Henry pernah bilang saat itu ke saya sebetulnya Pak, kalau untuk hal mistis tuh nggak pernah terlalu takut. Justru yang bikin saya takut ketika saya tidak bisa ngasih makan anak istri katanya. Makanya kadang hal-hal yang semenakutkan apapun saya pasti hajar, saya pasti terjang, yang penting anak istri saya bisa makan. Nah itu saya menilai Pak Henry sebagai pria sejati lah gitu. Apapun dia hadapin untuk memenuhi tanggung jawabnya dia sebagai pemimpin keluarga dan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Salut lah. Dan bukan untuk cuman Pak Henry ya. Saya yakin sobat obor juga di sana yang yang bekerja banting tulang demi keluarga, kalian hebat, kalian luar biasa. Oke, udah kayak Ariel ya. Oke, cukup saja untuk episode kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.